Udah lihat. Cek, Daniel ini emang udah putih kelihatan bro. ya. Daniel emang putih bro. Ya, oke. Jadi kita lanjutin lagi aja ya karena waktu kita tinggal 10 menit lagi. Sekali lagi teman-teman sorry ya tadi terputus ada sedikit technical issue ya. Jadi tadi kita udah discuss beberapa saham-saham properti begitu ya. Tadi juga kita udah bahas mengenai saham SSIA dan juga tadi sektor yang menarik ya. Tadi dari Bro Andre adalah penting banget untuk kita invest di sektor atau perusahaan yang kita mengerti ya. Tapi mungkin kalau misalnya gue mau tambahin sedikit juga Daniel ya, mungkin juga nanti kalau misalnya ada yang mau tambah ditanyakan boleh, adalah Siap. buat teman-teman untuk tidak stuck dengan satu sektor saja untuk berinvestasi ya. Kadang-kadang ya Bro Andri ya, kadang-kadang kita terlalu stuck banget nih sektor ini harus menghasilkan duit, tapi mungkin memang lagi bukan gilirannya aja gitu ya. Jadi kita harus bisa fleksibel juga, kita harus fleksibel juga untuk melihat sektor-sektor lain atau saham-saham lain juga ya teman-teman ya. Oke, dari Itu saya sangat setuju juga ya bro ya. Soalnya misalnya kalau misalnya kita paksa nih di musim-musim gini masuk komoditi pasti lagi jelek bro gitu. Iya. Jadi gue sangat setuju banget yang lu ngomongin tadi gitu loh. Iya. Ya, thank you banget ya. Jadi emang itu juga sih kalau misalnya kita udah di market ya itu juga sih bro. Kita mungkin pengalaman lah bro Andi dan juga kita mungkin punya ada masa-masanya karena mungkin ada satu saham pernah memberikan kita cuan gitu kan. Terus kita berharap saham ini terus memberikan cuan tapi mungkin emang udah bukan gilirannya aja kita harus bisa sabar juga. Itu kayak itu tadi salah satu alasan kita bikin merchandise karena lu mention kata-kata sabar bro. Ya, jadi itu penting banget buat teman-teman ya di keadaan market seperti sekarang ini adalah sabar. Begitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih ada pertanyaan mengenai IKN bro. Tadi banyak banget yang nanya mengenai IKN. Kalau dari Bro Henry sendiri kira-kira ada tanggapan nggak mengenai IKN? Apalagi mungkin ada hubungannya dengan sektor properti, begitu kan? Atau mungkin kalau ada insight-insight lain, mangga banget nih, monggo silakan di-share. Nah kalau di sektor properti itu Pani pegang 11% hotelnya IKN ya. Jadi hotelnya IKN itu nggak disangka-sangka itu ternyata dimasukinnya ke dalam Pani. Itu akhir tahun Desember baru dipublish ya. Bahwa hotelnya ini nanti di situ kan ada investor ya, ada 9 investor ya. Sedangkan si investor yang satu, si Agung Sedayu, dia sama si Antoni Salim, dia malah masukinnya itu under Pani, bro. Jadi, dan ini diharapkan hotel ini bakal beroperasi itu sebelum 17 Agustus, bro. Tuh. Jadi kantor presiden rencananya bulan Juni dan Juli ini bakal jadi. Nanti bakal ada upacara 17 kemerdekaan, 17 Agustus itu di hotel itu rencananya gitu. Jadi hotel ini lagi dikebut gitu. Nah hotel ini nanti semua keuntungannya masuk ke Pani gitu ya. Jadi nanti teman-teman semua di sini kalau ke IKN bayar hotelnya lumayan kasih untungnya ke Pani gitu ya 11%. Oke, wah ini informasi yang baru tahu juga nih gue kalau Pani ada 11% ya untuk perhotelan ya di IKN. Ya jadi ini buat teman-teman juga nih kalau misalnya mau pelajari lebih dalam mengenai Pani boleh banget gitu ya. Atau mungkin langsung follow aja Instagramnya Stockwise ya. Jadi suka kasih info juga nih ya. Bahkan sebenarnya lahan-lahan di IKN itu banyak ya udah Agung Sedayu udah dapat lahan di sana bro. Cuman masih belum tahu bakal dimasukin ke Pani atau enggak gitu loh. Seperti itu. Ya. Oke. Satu pertanyaan lagi mungkin ya yang mau gue ambil ini dari Cuan Troopers. Ini ada yang nanya nih bro dari Hansel Kalipatera, kok Andre bisa kasih justifikasi nggak? Masih oke kah untuk hold Pani padahal market cap-nya dan PE-nya sudah sangat tinggi nih. What do you think nih bro, gimana? Nah saya balik ya, gue nggak mau rekomendasi. Kalau teman-teman misalnya ada yang lain yang lebih yakin, pilihlah yang yakin gitu ya. Nggak harus ini gitu. Kalau misalnya soal PE dan BV-nya tinggi itu kalau yang gue tahu itu rencananya mereka lagi perbaiki supaya PE-nya bisa mengecil dan BV-nya juga bisa mengecil dari manajemennya, rencananya seperti itu ya. Dari RUPS sebelumnya juga rencana dia itu dia masukin lahan-lahan yang udah menghasilkan uang, udah serah terima kunci supaya bisa PE-nya dan BV-nya mengecil gitu. Cuman hasilnya bagaimana cuma manajemen yang tahu gitu. Ya.
Oke. Mantap. Ini Satu lagi dari dan satu lagi dari gue nih, boleh nggak apa-apa ya? iya Boleh. Ada yang iya nanya, langsung. ini lagi banyak pertanyaan banget nih. Baru pertama kali nih bro, gue sama lu ngobrol nih, pertanyaan rame banget sampai muka kalian nggak kelihatan nih, ketutup komen-komen semua nih. Oke, ada yang nanya dari Gautam Kirpalani, jadi nanya apakah Breeze itu bisa jadi next BCA? What do you think about syariah banking nih bro kira-kira? Mungkin kita agak pivot dikit kali ya dari sektor properti ke sektor banking. What do you think mengenai Breeze nih bro kira-kira future nih? Sebenarnya BRIS itu sebenarnya lumayan menarik ya karena dia bank syariah terbesar di Indonesia ya, bahkan di global di seluruh dunia itu dia salah satu yang paling besar gitu ya bro ya. Mungkin kalau BRIS itu kalau dari sisi fundamental, sisi marketnya dia juga salah satu yang paling gede gitu bro. Cuman masih banyak manajemennya, masih banyak mismanagement ya, kayak misalnya kemarin tuh sempat kehack gitu ya, sempat ada beberapa kesalahan lah, data nasabah bocor gitu ya. Tapi kalau dari sisi fundamental sih sebenarnya dia perusahaan yang moat-nya itu bagus banget ya. Jadi moat itu kayak misalnya kalau di istana itu ada kelilingnya itu ada kayak lobang, itu kayak moat-nya gitu. Jadi sebenarnya dia lumayan bagus lah, maksudnya nggak ada saingan gitu ya di Indonesia ya. Cuman ya itu mungkin kalau ada lagi kehack mungkin waktunya beli kali ya bro ya. Seperti itu ya. Jadi kan drop nih, beli gitu ya. Itu sih. Oke, thank you banget bro Henry untuk jawabannya. Oke, paling ada lagi paling itu ya. Ya. Mungkin itu aja kali Daniel. Ada yang mau ditambahin Daniel? Satu pertanyaan lagi maybe? Cukup. Tadi gue mau nanya tapi udah ketanya bro. Udah mewakili. Ya, jadi siap, mungkin siap bro. Gue mau mention lagi sekali lagi ya buat teman-teman yang nonton malam hari ini, kalian rame banget ya, seru banget kalau misalnya kalian seinteraktif ini ya. Jadi tentunya juga banyak pertanyaan yang belum terjawab nih ya, karena memang waktu kita terbatas juga ya. Mungkin kita cuma 1 jam, tapi gue boleh jawab. Nah bro, satu ya nih bro soal BNGA ya. Ini misalnya boleh banget. Boleh ya. Kalau BNGA itu penurunannya itu karena dia habis bagi dividen, teman-teman. Jadi bukan karena BNGA-nya jelek. Misalnya dia earning per share-nya bagus terus, pendapatannya bagus terus, ya publiknya juga dikit, ya. Dia itu turun karena dia habis bagi dividen, makanya dia turun. Justru saat turun ini, ya kita beli lagi, mau ambil posisi baru beli lagi gitu loh. Gitu. Jadi penurunannya itu bukan karena perusahaannya makin jelek ya, karena dia baru habis bagi dividen. Karena kayak kita tahu lah, trader itu jumlahnya lebih banyak daripada investor. Jadi udah habis bagi dividen, trader-trader biasanya jualan dulu seperti itu. Jadi bukan karena perusahaannya jelek gitu. Toh kalian hitung aja misalnya penurunannya berapa, tapi kalian dapat dividennya kan kemarin tuh kalau nggak salah sekitar 6%-an gitu ya. Jadi ya hitung-hitung masih oke lah, masih break even lah gitu ya. Seperti itu. Paling nambahin itu doang bro yang terakhir. Oke, siap. Thank you banget ya Bro Andri. Banyak banget insight-insight ya Dan ya yang kita pelajarin hari ini, dan tentunya juga insight dari Daniel juga actually ya. Jadi buat teman-teman Instagramnya nanti kita save ya. Aduh, yang tadi mungkin nanti kita coba cek dulu ya, tadi sempat terputus juga. Tapi kalau bisa nanti kita akan upload yang pertama tadi ya, karena banyak banget informasi yang kita dapat di situ. Tapi teman-teman jangan patah hati ya, nanti kedepannya kita akan coba untuk cari Andri terus nih ya, untuk kita bisa sekali-sekali lah ya ajak TikTok lagi gitu ya. Jadi maybe gue mau say thank you lagi ya bro ya, sekali lagi bro Andri untuk waktunya malam hari ini untuk Sekuritas, dan tentunya buat teman-teman yang nonton malam hari ini ya, buat Daniel juga. Buat teman-teman semua jangan lupa ya tadi ya, kalau kalian mau mendapatkan merchandise, screenshot ya TikTok kita malam hari ini ya. Terus kalian jangan lupa tag Sekuritas, tag Instagramnya Bro Andri dan juga Daniel Wiguna ya teman-temannya, dan masukkan apa caption yang kalian pelajari dari malam hari ini. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman di TikTok berikutnya ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Thank you semuanya. Thank you. Thank you.